Baik, Bapak awali dulu ya. Ini udah 19 ini ya. 10, baru 10. Tapi karena waktunya udah jam 4 ya, kita mulai saja. Nanti durasinya terlalu panjang. Kuotanya juga ya yang sudah masuk, kasihan. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Hari ini sesuai schedule kita materinya presentasi dari kelompok Herni, Pipin, Niken, Ade Kiki, sama Lisrini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada itu yang Lisrini suaranya terlalu gede tuh, yang Niken. Nah, ada itu feedback masuk suaranya. Baik, dimulai saja silahkan Lisrini, Niken, Herni, Pipin, sama Ade Kiki, silahkan. Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Nah, ya mah videonya. Nah, ya mah videonya di padan. Baik, Pak. Ya, silahkan. Nah, Ipo Niken tuh yang itu masuk suara dari Nik. Dari Iis ya, Pak? Jadi itunya kan itu suara yang HP sama laptop berdekatan. Jadi suaranya feedback masuk lagi ke situ gitu. Tadi dekat sama HP-nya Iis, berarti Iis agak jauh. Berarti kamu di-mute aja dulu. Dari satu aja ya, Pak, presentasi itu di-mute. Ya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukma yang telah memberikan waktu untuk kelompok 1 presentasi. Baiklah rekan-rekan, saya dari kelompok 1 akan membahas tentang pengertian rescheduling, recondition, recontouring, atau ketentuan pelaksanaan rescheduling, reconditioning, recontouring. Baiklah. Ini lecture di mana? Lecture di mana? Baiklah, pembahasan pertama yaitu pengertian rescheduling, yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Kemudian pengertian dari reconditioning yaitu bank mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga. Pengertian restructuring, yaitu adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah memang membutuhkan tambahan dana atau tidak, dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Jadi usahanya itu masih bisa bergerak untuk jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu materi ketentuan pelaksanaan rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Nah, jadi ketentuannya itu ada 3. Yang pertama, nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran. Yang kedua, nasabah memiliki itikat baik untuk membayar. Yang ketiga, nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Kemudian tujuan penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam bank tidak melakukan restrukturisasi. Yang pertama, menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan. Yang kedua,
menghindari adanya peningkatan PPAP. Yang ketiga, menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara aktual. Kemudian ketentuan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Yang pertama, nasabah membuat permohonan apabila pembiayaan akan direstrukturisasi. Yang kedua, apabila perpanjangan atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar nasabah, maka tidak termasuk dalam restrukturisasi pembiayaan. Yang ketiga, kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Kemudian yang keempat, pelaksanaan restrukturisasi harus membuat analisis dan dokumentasi yang baik. Kemudian yang kelima, restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 kali selama jangka waktu pembiayaan. Kemudian untuk merestrukturisasi selanjutnya dapat dilakukan 6 bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelum berakhir. Baik, yang selanjutnya yaitu tata cara restrukturasi pembiayaan. Yang pertama ada rescheduling atau penjadwalan kembali, dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Jumlah pembayaran angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya. Yang kedua yaitu reconditioning atau persyaratan kembali, dilakukan dengan menekan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya adalah perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu, atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah. Yang ketiga yaitu restructuring atau penataan kembali, dilakukan dengan konversi akad murabahah sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijaroh, mustahiyah, bitamlik, mudorabah, atau musyarakah. Yang selanjutnya, penilaian kualitas pembiayaan. Yang pertama ada lancar, kemudian yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, yang keempat diragukan, dan yang kelima macet. Kemudian yang selanjutnya, indikasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Yang pertama, perilaku rekening. Yang kedua, perilaku keuangan. Yang ketiga, perilaku kegiatan bisnis. Yang keempat, perilaku nasabah. Masuk ke dia. Untuk perilaku rekening, nasabah dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah, misalnya adanya penurunan saldo secara drastis, nasabah membayar angsuran tidak sesuai jadwal, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, nasabah mengajukan keringanan seperti penundaan atau perpanjangan pembayaran dan penjadwalan ulang pembiayaan. Untuk perilaku keuangan, berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, adanya penurunan aktiva tetap, utang jangka perpanjang meningkat, munculnya hutang kepada pihak lain,
rasio keuntungan terhadap aset menurun, laporan keuangan sering terlambat, adanya kemungkinan direkayasa. Kemudian untuk perilaku kegiatan bisnis dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan suplai barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, ketertiban dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain. Kemudian yang terakhir, perilaku nasabah, gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya yaitu kesehatan usaha nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu atau terkena musibah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktor-faktor pembiayaan bermasalah, yang pertama, analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung. Yang kedua, terdapat perilaku kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah sehingga bank merealisasikan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Yang ketiga, adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak dapat didapatkan analisis pembiayaan dengan tepat dan akurat. Yang terakhir, campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak diberi kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan. Sudah ditutup. Itulah materi presentasi kami dari kelompok 1 tentang rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Baik, sebelum nanti ada sesi diskusi ya, saya coba komentari dulu ya. Yang pertama, ini materi cukup ya. Kalau menurut Bapak nih ya, ini perasaan nih alangkah lebih baik tadi kalau di awal review dulu ke sini nih, ke materi yang Anda jadikan di akhir, harusnya jadikan di awal. Nah, kayak ini ya. Nah, ini maksudnya sebelum ke proses penanganan pembiayaan bermasalah dengan langkah ada restructuring, reconditioning, kemudian rescheduling dulu ya, rescheduling, reconditioning, kemudian restructuring, bahkan bisa saja ada proses eksekusi. Anda perlu menerangkan dulu yang ini, penilaian kualitas pembiayaan. Jadi untuk supaya audien memahami bahwa sebelum terjadinya proses penanganan dari rescheduling, reconditioning, perlu kita ketahui bahwa dalam pembiayaan selalu ada yang namanya yang lancar dalam pengawasan khusus. Pertama, ini menyambungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas. Pokok bahasan kita sekarang kan rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Nah, Anda sebutin dulu. Kalau ini Anda tadi nerangin cara penanganan pembiayaan bermasalah dengan langkah-langkah tadi ada rescheduling, reconditioning, restructuring, baru Anda nerangin inihnya gitu. Kalau menurut Bapak ini tadi langkah lebih bagus neranginnya itu dari penilaian kualitas pembiayaan dulu, ada 5 ya. Nah, kemudian setelah 5 kenapa terjadi ada yang dalam pengawasan, dalam perhatian khusus, ada yang kurang lancar, ada yang diragukan, bahkan macet, bahkan kriteria macet sekian harinya, sekian bulannya sudah diterangkan kan di pertemuan sebelumnya, sekian bulan, sekian minggu, sekian hari. Nah, kemudian Anda terangkan akibat indikasi terjadinya pembiayaan bermasalah yang ini, yang barusan Herni terangkan, kemudian faktor-faktor pembiayaan bermasalah, kemudian ya mau nggak mau kan orang namanya berusaha selalu ada resiko. Makanya, nah kemudian apabila sudah terjadi yang namanya kurang lancar, diragukan dan macet, bagaimana nih cara penanganannya? Baru tuh fokus ke yang sesi Anda ya, yang hari ini apa? Nah ini ya
restructuring, kemudian rescheduling, dan rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Kemudian Anda kan di sini juga tadi menyebut bahwa proses rescheduling, reconditioning, restructuring itu hanya pada pembiayaan yang kurang lancar, macet, dan nah ini tuh kualitas pembiayaan yang dapat dilakukan restructuring terdapat pada kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Coba kalau tadi yang kualitas pembiayaan tidak diterangkan di belakang, ini nyambung saat Anda nerangkan kualitas pembiayaan yang dapat di restructuring itu hanya pada kualitas ya nggak mungkin ya yang lancar di restructuring, di reconditioning orang dia lancar. Nah karena di atasnya sudah menerangkan dulu gitu. Nah, bahkan itu menjadi pengingat kembali nyambung antara pertemuan sebelumnya dengan yang sekarang. Anda tadi difokus dulu ke conditioning restructuring, baru belakangan tadi. Nah, itu agak lumayan kurang pusing gitu ya, nggak begitu connect gitu. Gitu. Jadi ditata sedemikian rupa, muncul orang Sunda mah kedah tartib di mana heula ye, hari ieu mah nyatakeun heula keinginana baru malapah gedang kebalik gitu menurut Bapak, tapi mungkin kalau menurut kelompok Anda sudah benar seperti itu ya mangga, cuma audien jadi tadi udah gini kok balik ke situ gitu ya Her ya, coba Niken ya gitu. Baik, nanti direvisi saja, itu kan latihan. Jadi nanti kalau Herni, kalau Niken, kalau Lisrini, kalau Adek Kiki, Pipin di tempat kerjanya diminta untuk mempresentasikan baik itu ide, gagasan, maupun ada di sebuah tim untuk dipresentasikan. Nah, jangan sampai kebalik-balik juga, supaya audiennya, pimpinan itu enak gitu ya ngelihat dari slide per slide-nya itu neranginnya begitu. Jadi adanya tugas seperti ini juga bukan berarti ngerjain ayah-ayah wae dosen, itu latihan lah gitu. Baik, selanjutnya silahkan kelompok Anda dipandu oleh moderatornya, disiapkan juga notulennya untuk membantu sesi diskusi dengan audien yang lainnya. Dipersilahkan. Siapa yang mandunya? Lisrini, ya. Niken, mangga Adik Kiki, sok, mangga. Pipin, mangga. Ya, silahkan. Mana moderatornya? Silahkan. Atau yang mau bertanya langsung saja, mau belikan raise hand, mangga langsung aja. Mau dipandu sama moderatornya, mangga lebih bagus. Baik, mohon maaf atas kekurangannya, atas kekurangan dari materi kami. Yang mungkin untuk rekan-rekan sekalian yang bertanya tentang kalau membahas perbankan itu F3 ya, rescheduling sama reconditioning gitu. Untuk rekan-rekan, mantap kayak orang perbankan mah ya. Untuk rekan-rekan semua yang mau bertanya, silakan kita akomodir, kita diskusikan di sini, kita berdiskusi bersama. Gitu. Ya, bagus Pak Pipin, silakan. Assalamualaikum. Saya Teti dari kelompok 5, boleh bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bu Teti, mangga. Pertanyaannya seperti ini. Di musim pandemi seperti ini kan pasti sangat banyak ya, yang tadi salah satunya telah dibahas tentang kredit kurang lancar. Nah, itu bagaimana ketika Anda misalkan ada di suatu perusahaan, khususnya perbankan, untuk mengatasinya gitu di musim pandemi seperti ini, solusinya gitu seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Curhat pengalaman ya. bagus ya. Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Teti atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya dijawab ya. Pertama kan kalau kita dalam kondisi seperti ini terjadi one prestasi ya. Kalau disebutnya itu apa namanya? Jadi pandemi ini
emang sih kalau dalam suatu kerugian ke pihak bank yang jelas gitu. Yang pertama kita melakukan perpanjangan, bukan perpanjangan waktu dulu sih, ya kan emang R3, tapi di sini yang sering kita buka ekstrak kalau nggak salah. Apa tuh? Apa tuh Pak Pipin? Reschedule Restruktur, atau Pak. restruktur langsung restruktur? Restruktur biasanya sih Pak. Oh gitu ya. Jadi yang biasanya diperpanjang jangka waktu itu Kalau scheduling Pak. rescheduling, Pak. iya kan. Rescheduling. Kalau restrukturing malah, iya kalau restructuring malah penyuntikan kembali masa langsung ya. Di rescheduling dulu Pak, dalam beberapa jangka waktu ke depan. Misalkan pihak perbankan memberi pelanggaran, bila mana terjadi pandemi tersebut baik, baru kita langsung kita restart gitu untuk pembiayaan kembali, mereka ulang. Semoga usaha YBS yang bersangkutan bisa dapat berjalan kembali gitu Pak. Betul. Barangkali Bu itu siapa Bu Teti? Saya coba nambahin ya. Pertanyaannya bagus ini. Wah beda apple to apple, ini mah praktisi sama praktisi ya. Kalau secara akademisi ini ya, saya mah orang akademisi. Bu Teti mah sama Kang Pipin itu praktisi ya. Bagus. Jadi apa yang dialami oleh BPR Sumedang pasti dialami juga oleh BPR HIK. Dan jawabannya tadi menurut saya bagus ya, sama dengan akademisi. Kalau akademisi kan sebut saja cekang Aldi mah karek bisa teori lah. Tapi cek teorinya gitu. Nah, kan pada saat COVID ya Bu Teti betul, si UMKM yang terutama yang melakukan proses pembiayaan kredit itu kan mengalami penurunan omset ya. Bahkan tidak sedikit yang gulung tikar ya Bu Teti yang tidak mampu bayar. Nah, oke, memang 3R ini yang dalam penanganan ini menjadi solusi. Sama saya kira di BPR Sumedang juga. Yang memang kita lakukan pertama kali itu betul, R pertama itu rescheduling. Nah, itu pun tergantung kondisinya. Ya. Kemudian reconditioning. Nah, yang ingin kita resikonya lebih kecil menurut perbankan adalah tadi yang dikatakan Pak Pipin ya, rescheduling. Kalau rescheduling hanya merubah schedule saja ya. Kalau reconditioning tadi seperti yang diterangkan oleh Liz Rini ya. Aduh ini tinggal 10 menit lagi, Zoom kita itu bukan yang berbayar. Nah, tadi yang seperti yang dikatakan Liz Rini di awal bahwa reconditioning itu perubahan jadwalnya jadi mundur bisa saja ya, asalnya 10 tahun jadi 15, asalnya 2 tahun jadi 3 tahun, misal asalnya 1 tahun, dan diikuti juga dengan perubahan angsuran. Kalau rescheduling mungkin itu hanya penjadwalan yang diperpanjang, tergantung ya. Tapi kalau untuk bank, saya yakin baik BPR Sumedang, BPR HIK, kalau bisa mah rescheduling aja, tong hayang restrukturing, tong hayang komo, nah supaya lebih ini ya, lebih apa ya, secara kolektibilitas kan itu bisa lebih aman resikonya gitu. Jadi yang dikatakan oleh Pak Pipin tadi adalah benar ya. Dan dalam akademisi di buku yang saya tulis juga itu biasanya menulisnya itu tadi tahapan demi tahapannya itu rescheduling, reconditioning, restructuring ya gitu. Baru nanti kalaupun nggak bisa, biasanya kalau kapasitas ada, karakter jelek, komo kabur ya kayak gitu mah di rescheduling gimana tidak orang teh nggak ketemu, di reconditioning komo tidak ada niat baik ya, itu mungkin nanti ada tahap yang terakhir. Biasanya kalau rescheduling itu tadi kata Pak Pipin ya, Bu Teti juga mungkin paham ya di rapat itu, di rapat-rapat di meeting, dia itu niat bayar ada, artinya saya itu misal tadi yang terkena COVID tadi UMKM, niat bayar aya, ngangken aya, leres Bu Teti abdi teh gaduh sametan KBPR Sumedang teh, KBPR HIK teh, KBBJB Sumedang teh, KBRI teh, nanging kumaha kondisina abdi icalana nuju kieu. Jadi secara karakter masih ada keinginan ingin bayar tapi kapasitas belum ada. Nah, itulah baru bisa rescheduling, reconditioning gitu.
Tapi kalau misalkan karakternya nggak ada, ya itu belum tentu juga nanti. Jadi RR yang tadi disebut 3R itu tergantung mana yang pas gitu. Cuma biasanya di musim COVID ya semuanya juga terdampak. Kalau karakternya ada ya tadi bisa rescheduling, bisa reconditioning. Kalau saya suka menghindari dulu proses restructuring gitu. Urang teh kudu nyuntik deui. Kadang-kadang kan secara funding dana banyak yang ngambil ya untuk nyuntiknya kembali juga kita juga pikir 2 kali juga gitu. Tapi kalau memang kondisi usahanya dia ngagantung teka itu teka dia karakternya bagusnya itu mau nggak mau harus di restructuring gitu, ada penyuntikan kembali supaya usahanya jalan. Jadi kalau di praktisi sih tergantung dari kondisinya gitu ya. Gitu. Terima kasih Bu Teti. Walaupun saya yakin Bu Teti itu sudah punya gambaran karena di meeting, di briefing sering dibahas, tetapi bagus untuk teman-teman yang lain yang bukan di praktisi pertanyaan seperti yang barusan. Dan Pak Pipin juga karena tadi saya bilang ini kayak apple to apple gitu ya, praktisi yang jawabnya praktisi, jawabnya langsung. Itu nungguan dari muka Google, kan langsung dijawab ke Pak Pipin ya gitu. Geus we listerin ngadengekeun we jeung Erni urang mah nya niken geus ku Pipin we kabeh jawab. Bagus. Terima kasih. Silahkan yang lainnya. Ini Zoom-nya bukan premium nih, gratisan tinggal 7 menit lagi. Silahkan. Ada lagi. Teh Tia, Bapak Heri, Kang Aldi, Teh Ai, Kak Hartosnya tadi. Reki. Jadi 3R yang jadi pokok bahasan kelompok ini adalah sebagai follow up adanya pembiayaan bermasalah. Namun pembiayaan bermasalah mah moal aya proses 3R aman we nya salare talibra pegawai bank teh dalah lancar KB. Cuma karena ada muncul tadi, makanya tadi saya ke Herni ke kelompok ini coba tadi materi yang di slide terakhir jadi pertama kan gitu ya, nerangin dulu kredit yang bermasalah, baru cara penanganan 3R tadi. Nah, semua bank pasti pinginnya tidak harus ada pelakukan 3R dalam arti lancar semua ya Pak Pipin ya, Bu Teti, Pak Adik, Kiki, Bu Disti. Nah, munculnya 3R karena ada dampak tadi gitu. Ya. Dan sebetulnya ini Bu Herni, Pak Pipin ini merasakan betul. Jadi awal dari munculnya kredit bermasalah itu juga bukan hanya karena perilaku nasabah atau yang lainnya juga. Tadi ada rekening apa tuh? Jadi artinya dari awal analisisnya ada manipulasi. Ini juga bisa menjadi ya salah satu bagian munculnya kurang lancar, diragukan dan macet gitu. Kan ada ya yang di segelintir oknum yang sebenarnya layaknya 10 juta, dia ngajuin 25 gitu dimanipulasi. Nah ini makan ada personal yang salah sejak awal. Nah itu ya, walaupun mungkin sistem pengendali internal dari perbankan bisa berjalan, bisa diminimalisir ya, tetapi kan pinter-pinter gitu kan, namanya jelema merenang hayong ya gitu. Tapi saya yakin sistem pengendali internal di setiap perbankan itu kan lumayan bagus dan ketat, saya yakin itu bisa diminimalisir. Gitu sebagai tambahan, silahkan kalau ada lagi mangga. Nah, kalau tidak ada ya cukup beren Pak Pipin, Bu Herni, terus ngaratosin kawakilan namanya ku Bu Teti oge. Menawi aya nu bade naros deui menawi. Mudah ya proses 3R ini dalam akademisi teori ya. Kita sih berharap tidak akan ada tim 3R ini, tim remedial ya, dalam arti lancar semua ya, semua orang ingin begitu. Tapi mau nggak mau namanya resiko usaha selalu ada. Nah, ini 3R harus berjalan ya. Nah, tadi kalau kita bicara teori begitu gampang ya. Oh, rescheduling kondisinya kalau begini, karakternya ada, niat bayar ada, tapi kemampuan nggak ada. Bolehlah reschedule atau recondition mangga eta mah dua eta mah hampir pada deket-deket lah.
tapi realnya di lapangan tidak mudah. Nggak direschedulir, nggak mampu kene wae. Makanya rescheduling tadi kan berapa kali tadi Erni? Sampai 3 kali berapa? Terus-terusan direkonduling. Jadi di real praktisinya mah agak lumayan rumit juga ya Pak ya, proses melakukan 3R ini gitu ya. Ya makanya makanya kalau yang pemberian pembiayaan ke para pegawai yang viral atau yang PNS, TNI Polri, saya kira itu lebih enak, orang dia gajinya ada di situ. Nah, cuma yang ke UMKM ya, yang terdampak luar biasa, inilah yang muncul biasanya ya, gitu. Nah, mudah-mudahan. Tapi sahnu teh hoyong urang ke PNS, kompetitornya kita lebih kuat ya Pak Pipin ya, setingkat kita. Makanya saya mah suka salut kepada para pemain BPR atau bank umum yang tidak punya kayak Cim Niaga, Permata, itu yang bertarung sendirian di situ, salut saya. Dia punya laba dari benar-benar berjuang sendiri tanpa ada pertolongan dari pihak ininya gitu ya. Gitu. Kalau BRI kan plat merah, jadi sodorin TNI Polri gaji lewat situ, ya udah dia tawarin kreditnya di situ ya. Nah, tinggal debit. Mungkin NPL-nya kecil ya, bahkan yang tadi dimaksud kurang lancar, diragukan dan macet sangat minim kalau untuk para pegawai begitu, dan tidak perlu ada 3R khusus untuk kredit yang seperti itu. Tapi mereka pun karena melakukan pembiayaan ke UMKM, ke para pelaku usaha yang beresiko besar, ya sama juga muncul juga NPM, sehingga muncullah 3R yang dibawakan tema di kelompok pertama ini. Begitu tuh inti dari 3R tadi ya Pak Pipin ya, gitu. Ya, mangga tinggal 1 menit lagi. Mohon maaf ini apa tuh Zoom-nya yang Zoom bukan berbayar ya, tuh. Tinggal harus upgrade less than 1 minute ya. Ditutup saja Pak. Ya, mangga. Kalau tidak ada lagi mangga. Itu Bu Manajer Citragana barangkali mau nambahkan pengalaman Anda itu bagaimana penanganan. Udah Pak, cukup aja. Nanti kalau kebanyakan takutnya pada pusing. Bisi karugrag deh. Iya Pak. Ya, silakan kelompok Pak Pipin, Bu Herni, Teh Niken, sama Lisrini, Adik Kiki ditutup saja kalau sudah cukup. Baik, alhamdulillah presentasi dari kelompok 1 telah selesai. Saya Adik Diki, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penyajian presentasi. Terima kasih kepada teman-teman di 24 semua serta Bapak